Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul muttaqin wala udwana illa al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan suatu judul ceramah atau kuliah subuh, yaitu hubungan kolesterol dengan puasa. Ya, menarik ini. Terutama ibu-ibuku. Ibu, kita dengar di belakang. Iya, oke, alhamdulillah. Anak-anakku remaja putri juga siapkan memang HP tak tulis-tulis ki. Ya, karena tidak ada siaran ulang. Ya. Saya kenapa judul ini? Karena itu profesi saya. Ya. Kenapa juga angkat judul ini? Ada pasienku 2 hari lalu, suami istri minta kalau bisa dibahas tentang kolesterol. Ya, enggak usah saya sebut itu pasienku 2 orang suami istri. Yang jelas calon jemaah haji. Ya, kita jadi salah satunya diantaranya itu kebetulan banyak kolesterolnya tinggi kesian. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan dilancarkan sehat jasmani dan rohani, bisa menunaikan ibadah haji nanti ya. Kemudian saya minta waktu ya, tidak sama waktunya subuh kemarin Pak Yani MPD, singkat sekali kurasa. Iya. Tapi ini agak panjang karena hari Minggu juga toh. Ya. Jadi terima kasih panitia memberikan jadwal hari Sabtu. Ya. Apa menarik mentong ini judulnya. Ya, bagi yang mau mengatakan menarik. Karena ini judulnya hubungan kolesterol dengan puasa. Ya. Kenapa itu juga Pak Dokter kita ambil? Karena pasienku di klinik semakin banyak kolesterol kasihan. Padahal dia tidak tahu barangkali kalau kolesterol itu kalau berlebihan dalam tubuh sumber segala macam penyakit. Ya. Jadi apa nih? Saya bisa katakan rugi kalau lisu ya. Sebenarnya ini materi panjang sekali. Mungkin dibahas itu 7 jam. Tanya ke Dokter Daud. Dokter Daudi, waktu kita kuliah, 7 jam kapan kolesterol? Ya. Jadi yang saya bahas, saya coba meremas supaya sesingkat mungkin. Ya. Saya tahu banyak kepentingan lain, tapi yang mau duluan tidak masalah ji. Ya. Yang penting mungkin kalau sisa 2 orang tidak apa-apa. Yang penting selesai sini. Ada 2 ayat saya sebutkan di depan tadi dan 1 hadis Rasul itu sangat berhubungan. Jadi yang saya ingin sampaikan sini apa pengertiannya kolesterol, apa toh pengertiannya puasa. Nah, itu dulu supaya resumenya mau dulu. Ingin saya sampaikan juga apa gunanya itu atau fungsinya itu kolesterol Pak Dokter. Itu saya tahu kemudian. Kemudian diproduksi dari mana sih? Kenapa ada di dalam tubuh kita, di dalam darah kita? Kemudian apa akibatnya kalau berlebihan lama? Nah, saya coba. Kemudian apa sih gejala-gejalanya Pak Dokter? Iya.
Siapa saja yang kena. Nah, kemudian apa penyebabnya kalau tinggi? Komplikasinya apa saja? Kemudian cara mengatasinya. Ini penting. Tanya memang kita tulis ki anakku yang masyarakat perempuan. Karena ibu-ibu ini atau perempuan ini menentukan ini bapak-bapaknya tinggi atau normal kolesterolnya kurang. Iya. Jadi kalau ada yang tinggi, kita itu bertanggung jawab. Nah ibu-ibu. Di dapur diolah, ya. Kemudian jenis makanan apa yang tinggi kolesterolnya, ya. Cetak memang mungkin kan tidak ada serang ulang, sorry ya. Jadi kesimpulannya, ya, langsung kesimpulan. Siapa tahu ada mau cepat keluar. Atasilah kolesterol dengan puasa. Nah itu pertama puasa. Kemudian banyak bersikir dan tadarus, menenangkan hati. Ya. Nah. Berikutnya melakukan donor darah. Ya, ternyata itu mengatasi donor darah ya. Ada sepasang sponsor ini. Ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan donor darah di tempat ini setiap tahun itu Ramadan. Kenapa dipilih Ramadan? Karena berlipat ganda itu pahalanya. Apalagi nanti ini malam 10 Ramadan, hari Rabu. Mudah-mudahan sekalinya Lailatul Qadar di situ. Setiap sel-sel darah merah itu tidak tahu keberapa pahalanya. Jadi jangkit lewatkan lah. Iya, catat memang hari Rabu, malam Kamis, donor darah berlomba-lomba. Apa syaratnya? Sebentar juga aku kasih tahu Kang Ki. Jangkit pulang. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya mengatasi kolesterol? Ikut pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti satu topik ya. Aku simpan ini. Itu kesimpulannya ya, yang bagian mau pulang. Puasa zikir, tadarus, donor darah, pola hidup Rasul. Itu dia. Intinya di situ. Ya, saya bahas ini sekarang. Siapakah sebenarnya itu yang kena kolesterol? Kalau dulu itu kebanyakan orang tua. Sekarang mudah juga. Nah hantaman kolesterol. Kenapa tahu dokter? Pada singkuk banyak begitu. Nah, kalau dulu yang gemuk-gemuk aja kena. Sekarang kurus juga kena. Kenapa? Ya sebentar, saya kasih tahu Kang. Kemudian ini kesimpulan Tom ini. Penyakit apa yang utama akibat kolesterol yang tinggi dan lama? Kena penyakit yang sangat berbahaya. Saya tidak takut-takuti kena. Yaitu jantung, ya, stroke, jenggot-jenggotnya semua penyakit ini. DM, kemana nih? Hipertensi, rasa kok. Saya tidak takut-takuti. Merugi ki. Jadi mau apa ke tempat penelitian biasa nalarang ki bawa HP dekmat, tidak dilarang sebenarnya di saya lagi karena tujuannya itu menulis ki. Saya itu kalau ada penceramah di sini saya di belakang itu tulis itu yang penting ya. Rugi ki kalau tidak ada ilmu di dalam bulan Ramadan kita ambil, apalagi yang sifatnya praktis ya. Saya tidak tahu yang mana duluan ini karena penting semua. Yang pertama penyebabnya, jadi ini penyebab ada semua minat tadi itu topik-topiknya ya, kisi-kisinya masuk semua di sini. Yang penting kita ingat nih dan lakukan, terutama ibu-ibu ibu-ibu kita itu yang banyak tapi bapak-bapaknya juga belanja di pasar. Bagian sering belanja seperti saya. Kemudian yang pertama itu malas bergerak. Malas bergerak. Ya. Kenapa? Itu ada istilahnya sekarang kaum rebahan. Ya, tanpa pandang bulu, umur remaja putrika atau ke pemuda atau ke orang tua, malas bergerak karena zaman teknologi. Dulu itu orang tua dulu masih kenapa itu? Kalau berdering ada telepon berdering kita masih jalan ke sana ambil gaganya. Sekarang di tempat tidur. Main doa, main geng, tidak ada, mas bergerak, ya, begitu. Kalau dulu masih jalan sana, pencet TV-nya, sekarang remote.
Ingat maki, jadi jangan maki beli remote. Kemudian tidak olahraga. Kenapa tidak olahraga? Karena banyak HP-nya sekarang. Tidak peduli itu. Termasuk cucuku juga mereka. Kemudian tambah makanan tinggi lemak, minyak. Sorry ya, penjual minyak. Saya tidak singgung tapi ku harap ya kurang-kurangi itu lemak. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu jangan mau bilang, saya tidak mau dikalah, mau mengaji, tidak usah makan tom aku di situ. Wih, salah gitu. Kalau kita masak baik-baik, masak-masak yang baru dimasak pada sahur, semua itu pahala mengajinya bapak-bapak kita terima juga itu. Iya, jangan khawatir. Kemudian apalagi penyebabnya Pak Dokter? Kolesterol tinggi, bertambahnya usia. Jadi artinya semakin tinggi usianya orang, semakin kemungkinan terjadinya kolesterol tinggi semakin besar. Ya, tak dampangkah Pak Jalil tomato aku. Ya. Tapi mungkin tidak pernah aku periksa kolesterolnya Pak tomato Haji Jalil. Ya. Ada tidak semuanya juga orang tua tinggi kolesterolnya. Kalau rajin zikir mengaji apa? Kendalikan puasa itu mengendalikan makanan yang berlebih. Kemudian makanan tinggi tadi ya, lemak. Ya, kita pahami apalagi sekarang di mana-mana makanan dijajah apa ya, jadi dihidangkan itu. Tidak pandang sekarang pagi atau siang atau malam sampai tengah malam itu 24 jam itu di BTP itu. Wih, di depan rumah itu semua apa saja ada semua. Itu godaan. Datang puasa itu kendalikan diri. Iya. Jangan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Nah, ini masalahnya, sesuai keinginan. Apa dilihat apa ini je yang enak 11 cm saja ini 11 cm. Daripada rusak seluruh tubuh. Ya. Hadis Rasulullah tadi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Ya. Apalagi berat badan yang berlebih. Ya, jadi kalau sudah biasa saya ajarkan ini, datang ke klinik ajarki, berlebih ke berat badanku. Ya, jadi ini tanda pandang bulu, apakah keluarga atau siapa? Ya, iya, karena biasa, malasnya kasih, aduh. Kemudian, kenapa berat badannya berlebih? Karena pola makannya tidak sehat. Dia tidak pakai rumus 3J. Ini tulis rumus 3J. Apa itu 3J? J pertama jenisnya, jangan yang banyak goreng-gorengan, jangan banyak lemaknya. Sebentar saya sampaikan ki. Kemudian J kedua itu jumlahnya. Ya, tadi ada ayatnya wakulu wasrabu wala tusrifu, dan makanlah minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan bilang kesempatan engke acara bukber tak 2 piring 3 piring lagi esok mana. Ya, itu jumlah. Kemudian J ketiga adalah jadwal. Ya, kalau di luar puasa itu biasa sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Rasul itu makan sedikit. Ya, sedikit-sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Apalagi pola makan yang tidak sehat tadi ya, makan sembarangan, apalagi sekarang ini banyak siap saji yang penuh dengan zat pewarna supaya daya tariknya anak-anak, zat pemanis, zat pengawet, itu semua mikasnya menyebabkan tinggi kolesterol. Kita yang masak ibu-ibu, ya pahalanya bapak kita ambil juga itu sebagian. Ya, sama ya. Menu makanan yang tidak diperhatikan itu tadi, suka makan kayak lemak, gulanya berlebihan, manis-manis semua, apalagi bepaogi ya, kue-kue bugis, ada cara pengantin, ada cara berasanji, manis semua, tidak ada yang bisa dipilih. Biar mahal harga gula manis tong.
Ada rumusnya. Pernah kita Dr. Cahyono, dia bilang hindari ki 6 putih. 6 putih. Tulis ki, ingat ki 6 putih. Apa itu 6 putih? 6 putih itu nasi putih toh. Iya. Kemudian tepung. Ya, roti. Jangan berlebihan. Tidak dilarang, jangan berlebihan. Putih ketiga apa? Gula. Putih keempat garam. Jangan terlalu banyak garam. Iya. Yang ketuan pecina kapakro. Ya. Putih kelima zuzu. Zuzu susu kental. Ya. Putih itu. Ya. Jangan sampai bilang coklatnya tidak. Tidak. Termasuk coklatnya, cuma tidak disebut di situ. Jangan sampai bilang alasan, mau kau beli susu coklat saja. Jangan ki. Susu kental, ya. Jangan berlebih, ya. Wala tusrifu. Apa yang keenam adalah santan. Santan, ya. Ya, gitu. Jadi 3J 6 putih, ya. Pada cemeno kina tidak ada serang ulang. Konsumsi kurangi konsumsi yang merusak hati. Misalnya begini, hati itu fungsinya pernah kita dengar toh, kan sering ada di itu YouTube itu 500 fungsinya hati. Ya. Kalau ginjal 2, jantung sedimi pompa bawang. Kalau ginjal menyaring dan meresopsi, ya, mengembalikan. Kalau hati 500. Iya, itu barangkali adanya hadis itu tuh, bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iya, daging itu artinya hati. Jadi bisa hati sebagai sifat, ya, artinya ini hati. Kan bisa juga hati sebagai anatominya. Gitu. Kemudian salah dalam menentukan pantangan. Ada yang bilang telur jangan minum. Artinya begini, jangan tosek gara-gara menghindar dari kolesterol tinggi. Semua yang nutrisi tinggi, gizi tinggi tak hindari. Misalnya telur. Kalau begitu Pak Dokter, tidak usah makan telur balik. Tidak jika siang. Kalau 1 biji sehari tidak masalah. Kalau kita mau 3 hari, putihnya mau saja. Ya, jangan kuningnya itu yang tinggi kolesterol. Ya. Tidak enak kalau tidak ada kuningnya Pak Dokter, di mau saja. Ya. Kemudian makanan berserat, sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan apa yang bagus? Advokat. Nah, itu advokat. Ada yang bilang, kalau kita itu makan bersama, pesan apa? Jus melon, jus ini. Jangku jus alpukat tinggi kolesterolnya. Betul tinggi kolesterolnya, tapi itu kolesterol yang dibutuhkan. Namanya kolesterol HDL, kolesterol baik. Kalau kurang itu justru berbahaya nanti, kesempatan tinggi. Karena yang produksi kolesterol juga itu, ingat juga. Nah, sebelum saya lupa, kenapakah ada kolesterol dalam darah? Itu sangat dibutuhkan, memang diproduksi juga oleh hati. Makanan itu sebenarnya hanya sekitar 20% pengaruhnya, tapi itu diproduksi dalam hati kita. Kemudian faktor stres, memaksakan diri, ya, cinta dunia berlebihan sehingga stres melebihi. Itu produksi hati itu kolesterol meningkat terus. Bisa 50% itu produksi. Itu mana ini? Ya, banyak sekali materinya. Apalagi Pak Dokter, kebiasaan merokok. Kasih. Tapi kalau saya lihat di sini tidak ada yang merokok. Ini subuh. Saya tidak tahu kalau kalau pulang nanti tarik nih. Tidak banyak juga Dokter, 3 bungkus sehari. Kasih. Rasa kok. Kenapa itu? Memicu kolesterol LDL. LDL Pak Dokter, kolesterol jahat. Jadi kalau kaluru kiai, ibu-ibu sembunyi rokoknya Bapak. Ya.
karena mengandung akrolain itu yang memicu. Jadi jangan heran, dia bilang, "Aina sudah kupantam itu goreng-gorengan, lemak-lemak apa Pak Dokter, jeroan-jeroan tidak mi." Iya, tapi itu makaluru. Dia bilang, "Saya tidak merokok." Iya, tapi berdekatan ke orang perokok. Semua perokok aktif dengan perokok pasif sama. Meningkat kolesterol. Jadi kalau bapak, ibu, bapak merokok, isaliwan nih oleh bapak. Karena asapnya itu mempengaruhi. Ya. Kemudian memiliki penyakit tertentu. Penyakit tertentu itu hati memang hati. Ginjal. Kalau ada gangguan ginjal, hipertensi, ya. Hipertensi, saya biasa itu kalau saya sebut itu hipertensi, biasa Pak Anto saya lihat, dikira barangkali itu singgung kak lagi Pak Dokter. Tidak, kebetulan juga lihat Pak Anto. Ya, Ibu Anto suruh kontrol tensinya Pak Anto. Adanya. Untung tidak merokok Pak Anto itu. Kalau puasa barangkali ya. Datang jadi kali ini periksa kalau tekanan darah juga gratis. Tapi kalau periksa kolesterol laboratorium kan dibeli itu alatnya, bayar ton lagi. Kalau 3 itu diskon banyak diskonnya. Apalagi bulan puasa, cuma tidak boleh gratis. Saya tidak promosi, aku sampaikan jadi. Penyakit tiroid, penyakit tertentu tadi itu menyebabkan kolesterol tinggi, tiroid. Jadi itu harus dikendalikan. Kemudian riwayat keluarga. Kalau orang tua nenek yang ke atas itu memang itu gennya tinggi kolesterolnya. Tapi jangan putus asa, karena bisa jadi diimbangi dengan pola makan atau gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya hidupnya itu tidak kalau makan itu tas sedikit, yang penting menegakkan tulang punggung untuk beribadah. Iya, jadi itu jangan berlebih-lebihan. Biar banyak wanita, biar banyak sekali wanita. Jangan nanti banyak ke rumah sakit saja. Jadi keluarga, jangan terus bilang kalau mau cari pasangan anak-anakku, saya mau tanya dulu orang tuanya, berbanyak kolesterol kah dulu itu? Jangan terus jadi alasan itu. Iya, nanti saya dosa kah itu? Kalau kita suka tinggi kolesterolnya, bapaknya bilang, batal bos, batal Maka dokter bilang, kolesterolnya bapak akan tinggi. Saya tidak mau. Jangan itu. Oke. Yang kesimpulan terakhir, kusinggung sedikit golongan donor darah ya. Jadi ini untuk sambungannya ini bisa konsultasi sama saya di klinik. Saya buka klinik itu kalau hari Ramadan setengah 12 sampai dengan setengah 6. Kalau hari biasa jam 3 sampai jam 9 malam. Kalau konsultasi saja gratis. Tapi kalau ku kasih obat mengerti mama juga. Tanya susterku berapa itu dibayar. Tapi kasih tahu bilang konsulnya tidak itu, dokter bilang iya tidak ya. Apalagi Ramadan ya. Saja kesinggung sedikit saja golongan darah supaya datang semua. Siapakah yang donor darah itu? Yang jelas tadi itu menurunkan kolesterol ya, jangan lalu tidak datang ya. Syaratnya itu usia 17 tahun sampai 60 tahun kalau yang pemula. Tapi kalau yang serimi sampai 65 tahun. Bahkan ada satu buku saya baca, karena banyak buku baca, bisa sampai 70 tahun. Tapi yang jelas biar umurnya itu tomatota tomalobita jijalil dekna kenai ya dekna. Tensi kok rendah tensi kok Pak Dokter bisa kah? Bisa ji. Karena antar 90/60 sampai dengan 160/100. Jadi aman nih Pak Anto ini, apalagi kalau minum juga kenapa Pak Anto lagi? Kemudian Pak Andi Ansar ya, jangan lupa kontrol terus. Kuncinya itu sebelum saya lupa, itu ilmuwan mengatakan kontrol setiap bulan atau 2 bulan, paling terat 3 bulan sekali ya. Kemudian penyakit DM bisakah donor darah? Bisa. Yang penting bukan insulin kita pakai. Jadi kalau ada DM dia bilang tidak bisa barangkali Pak Dokter donor darah karena DM kak.
Tidak, kalau yang diminum itu obat anu tak rutin, obat DM tak bisa. Kalau insulin jangan makan dulu. Kalau insulin ya. Kemudian bisa juga kalau kita mau konsultasi dokter DM tak bisa saya rubah menjadi tablet dulu Pak Dokter, karena mau ini donor darah bisa. Ya. Kemudian saya ini minum obat sakit kepala. Oh bisa Ji, berhenti mikir dulu 8 jam sebelum donor darah. Jadi kalau makan malam nanti ya, malam Rabu itu malam setelah tarawih ya. Nah, enak. Jadi sebelum buka jangan minum 8 jam sebelumnya, jangan minum obat sakit kepala, obat sakit badan, jangan berhenti dulu. Kemudian anti radang 8 jam juga. Jadi obat-obat yang diminum rata-rata 8 jam sebelum ini. Ya. Kemudian istirahat malamnya. Jangan begadang. Tapi ini malam ya. Artinya tidur siang BBS dulu. Malamnya kan. Kemudian tapi saya kurus sekali Pak Dokter. Bisa kan donor darah? Nomor sekali Kak. Oh bisa. Yang penting berat badan tidak kurang dari 50 kg. Jadi kalau ada 49, jangan mikir donor darah dulu. Kalau ada lebih bagus lagi donor darah, iya, karena turunnya nunya. Kemudian tidak ada riwayat liver, sifilis, malaria, itu semua. Kenapa? Karena darahnya itu banyak penyakitnya, jadi jangan. Diperiksa yang jelas, diperiksa. Ya itulah barangkali yang sempat sampaikan. Karena ini banyak lagi serialnya nanti berikutnya. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi nanti. Ya. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan ini manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.